Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, hari ini aku mau membahas perbedaan fungsi tanda baca titik 2 dan titik 2 koma. Apa saja fungsi dari kedua tanda baca tersebut? Kita biasanya melupakan fungsi yang sebenarnya dari kedua tanda baca ini. Baik teman-teman, langsung aja kita bahas yang pertama, tanda baca titik 2 koma. Titik 2 koma ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, sebagai penghubung antar klausa yang satu dengan klausa yang lain, tapi klausa ini harus setara. Contoh kalimatnya seperti ini: sekarang aku sedang duduk, sedangkan ibuku sedang mencuci pakaian, dan juga adikku sedang menonton video. Selain itu, saudaraku yang lain sedang bermain game. Nah, itu semua setara. Nah, di sana tadi aku menyebutkan ada beberapa kata penghubung. Penghubung itu kita bisa mengganti dengan kata tanda baca titik 2 koma. Misalnya, aku sedang duduk, ibuku sedang mencuci pakaian, saudaraku yang lain sedang bermain game. Seperti itu ya. Jadi dia itu sebagai pengganti penghubung, dan sedangkan, selain itu, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, dalam perincian, misalnya seperti ini hal-hal yang dilakukan: membuat api unggun, merajut pakaian, merakit tenda, dan lain-lain. Nah, itu kan ada beberapa kalimat di sini dari klausa 1 ke klausa 2. Itu di akhirnya pakai titik 2 koma. Jadi bukan pakai koma, bukan pakai titik 2. Itu pakai titik 2 koma. Tapi syaratnya seperincinya itu dia harus klausa. Misalnya, kata itu tidak bisa pakai titik 2 koma. Misalnya, syarat-syarat melamar pekerjaan harus mengumpulkan berkas-berkas KTP, ijazah, transkrip nilai, dan lain-lain. Itu kan hanya satu kata. Nah, itu kan tidak bisa kita pakai titik 2 koma di bawahnya. Itu pakai koma saja. Jadi, kalau perinciannya itu berupa klausa, ada predikatnya, itu diakhiri pakai titik 2 koma. Sekarang kita beralih ke tanda baca titik 2. Apa saja sih fungsi dari tanda baca titik 2 ini? Yang pertama, misalnya kalimat seperti ini: pagi tadi ibu membeli sayuran, titik 2, wortel, kubis, labu, bayam, dan kangkung. Nah, jadi titik 2 ini dipakai sebagai pengganti, seperti bahwa, atau, yaitu diantaranya seperti itu. Tetapi dengan syarat klausa yang pertama sudah selesai. Itu tadi ibu membeli sayur, sudah selesai kan maksudnya. Nah, itu kita mau ngomong nih, sayurnya itu apa aja sih? Kita mau menjelaskan, mau menyebutkan sayurnya itu apa aja, baru pakai titik 2. Langsung sebutkan sayurnya apa aja. Kita tidak bisa menggunakan titik 2 kalau klausa itu belum selesai. Misalnya, ibu akan membeli titik 2 sayur buah. Nah, itu tidak usah kita bisa dengan tanda titik 2. Jadi, tanda titik 2 itu pakai kalau kalimat atau klausa yang pertama itu sudah selesai. Terus yang kedua, nama titik 2 Arfa, kelas titik 2, 12 IPA 1, alamat titik 2. Apa? Kayak gitu ya. Yang ketiga, fungsi titik 2, yaitu untuk naskah drama seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah penggunaan tanda baca titik 2 atau titik 2 koma. Biasanya kita seringkali mungkin lupa atau tidak tahu apa fungsi dari kedua tanda baca itu. Sekarang, setelah kalian mengetahuinya, pakailah dengan benar tanda baca itu di kehidupan kalian sehari-hari.
Sekian dari saya, bila suaranya kurang jelas, bisa selipang aja.